untuk menjelang Pilkada 2024 dengan partai-partai secara khusus saya belum melakukan. Tetapi interaksi dengan partai itu sudah ada. Jadi saya, lahir batin saya, jiwa raga saya akan persembahkan khusus untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umam Syarif pada program Ngopi, Ngobrol Politik. Kita akan ketahui mana yang manis, mana yang pahit. Sahabat KTV, hari pencoblosan semakin dekat. Para bakal calon pilkada Pamekasan semakin merapat. Para elit partai mulai turun gunung, beragam isu pilkada Pamekasan semakin menghangat. Tak hanya calon yang berasal dari birokrat yang tampak memainkan peran aktivis, tokoh agama, dan para kades jual pengaruh. Mari kita bahas peta politik Pamekasan jelang pilkada bersama bakal calon yang ramai jadi perbincangan. Telah hadir bersama kita Wakil Bupati tahun 2018-2023 yang saya kagumi nih, Raden Bagus Patajasin di studio KTV. Mohon disapa dulu Pak, para pemirsa sahabat KTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, tretan saya, khususnya sesama penggemar KTV dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Hari ini saya diundang secara khusus oleh Mas Umam untuk bincang-bincang santai mengenai hal-hal yang terkait dengan ngopi. Ya, mudah-mudahan kita bisa berseiring dan punya kebersamaan yang sama tentang apa yang menjadi pokok bahasan pada siang hari ini. Terima kasih KTV telah mengundang kami untuk membagi sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi banyak masyarakat, lapisan masyarakat. Ketika ada kata semangat dan bermanfaat, saya juga semangat nih Pak sebagai host. Ya, alhamdulillah. Kita ketahui perjuangan Pak Fatayas ini tidak hanya sekedar 10 tahun, 20 tahun Pak. Bahkan lebih jauh daripada itu. Berbuat kepada masyarakat Madura secara umum Jawa Timur Pak. Karena panjenengan totali pengabdiannya lebih banyak di Jawa Timur. Kendati pun pernah menjabat sebagai PJ Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Pamekasan, Kepala Bakorwil Madura. Ini kan sangat terasa Pak. Nah, apa yang paling berkesan nih Pak dari panjenengan selama panjenengan mengabdi sebagai aparatur sipil negara yang itu berkaitan dengan pembangunan di Madura Pak? Ya, jadi Mas Umam kalau bicara dari perjalanan karir seorang Fatah Yasin yang saya melihat secara 35 tahun sepertinya itu perjalanan yang boleh dikatakan misterius karena kebesaran Allah telah memperjalankan saya di birokrasi yang saya sebelumnya hanya punya niat baik, bekerja baik, punya loyalitas dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah paripurna 35 tahun jadi birokrat, saya melihat Allah terlalu dalam karena terlalu banyak saya bersyukur Allah ini kok terlalu berlebihan seolah-olah memberikan amanah kepada kami. Maksudnya begini Mas Umam. Siap. Saya berasal dari Madura. Saya berasal dari orang yang memang oleh orang tua dididik untuk bekerja keras, belajar keras. Dan akhirnya saya juga ikut apa yang menjadi keinginan orang tua untuk menjadi birokrat. Saya ikuti
Dan Masya Allah, ternyata perjalanan karir selama 35 tahun yang saya rasakan, yang saya alami, itu nikmat-nikmat Allah baru bisa kita rasakan setelah saya paripurna 35 tahun. Bagaimana tidak? Angka 7 ini merupakan sebuah momentum bagi saya yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup. Kenapa demikian, Pak? Saya 35 tahun ikut 7 gubernur. Pak Wahono, Pak Larso, Pak Basuki Sudirman, Pak Setia Purwoko, ada Gubernur Soekarwo, ada Imam Utomo, ada Pak Bu Khofifah. Saya masih 2 tahun dengan Bu Khofifah. Ya, 7 gubernur selama 35 tahun. Kemudian kalau dilihat dari karir, subhanallah, saya masuk jajaran pejabat utama di pemerintah provinsi itu ketika umur 42 tahun. Ini termuda di zamannya. Jadi life begin at 40 itu. Iya, 42. 42 ya. Ya, saya kepala biro ekonomi. Bayangkan. Yang memperjalankan saya adalah Pak Imam Utomo. Oke. Kepala dinas yang lain sudah di atas 50. Sudah bahkan, Pak, saya pemuda seorang diri yang masuk di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepala biro atau eselon 2. Ya, kemudian oleh pengganti saya Pak Karwo, gubernur kami, saya terus diperjalankan di tempat-tempat yang memang menurut pimpinan itu cocok bagi saya. Oke. Tidak pernah membayangkan, dan mungkin langka 7 gubernur saya pernah memimpin dinas di pemerintah provinsi, 7 dinas. Kepala Biro Ekonomi, Kepala Disperindak, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bapeda Provinsi, Asisten Ekonomi Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, kemudian Bakorwil. Bayangkan 7 kepala dinas, 7 gubernur. Iya. Ya, mungkin ada sesuatu firasat apa bagi ya baru kita ketahui sekarang. Kuncinya saya hanya loyal kepada pemimpin, saya punya integritas, saya punya loyalitas dan sebagainya. Nggak jauh dari itu kuncinya, saya kira, Mas Umam. Loyalitas dan Punya integritas, dan berdedikasi. Nah, ini 3 kata yang menarik, Pak. Kalau misalkan untuk pembangunan Madura gimana, Pak? Selama 7 gubernur itu yang Bapak secara langsung mendorong kebijakan-kebijakan realisasinya untuk pembangunan Madura. Ya, sebelum ke pembangunan Madura, saya di pemerintah provinsi punya 38 kabupaten kota yang harus saya dorong untuk bagaimana infrastrukturnya, bagaimana ekonominya, bagaimana kesejahteraan masyarakat Jawa Timurnya, dan lain sebagainya. Sebelum saya masuk ke pembangunan wilayah di Madura, momentum-momentum yang saya dapatkan ketika perjalanan sebagai pemimpin kepala dinas, misalnya termasuk Madura ini. Oke. Ketika kepala Badan Perencanaan Pembangunan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya membantu Pak Imam Utomo merealisasikan perencanaan sampai selesainya jembatan Suramadu. Wah, luar biasa itu. Saya di Bapeda waktu itu. Ya. Kita tahu sejak zaman Pak Nur sudah ada Kepres 55 untuk pembangunan jembatan Suramadu, tapi gubernur-gubernur berikutnya enggak. Ketika Pak Imam Utomo melihat ini sebuah momentum, dan ya ketika itu saya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Sebagai kepala Bapeda. sebagai kepala bidang fisik. Jadi saya yang memprogramkan infrastruktur se-Jawa Timur. Oke. Termasuk jalan, jembatan, pengairan, kemudian energi dan lain sebagainya yang arahnya ke infrastruktur.
Jadi saya yang di bawah kepala Bapeda itu ada kepala semacam kepala divisi lah, yang langsung memang menangani kebinamargaan, pengairan, perhubungan dan lain sebagainya. Ya, ketika itu. Dan kalau bicara pembangunan Madura, jadi para kiai Basrah itu tidak mau disebut pembangunan di Madura. Membangun Madura artinya memang betul-betul berasal dari sebuah kebutuhan masyarakat di Madura. Tadi Mas Umam mengatakan bagaimana Madura ini harus dibangun dengan memaksimalkan fungsi-fungsi infrastruktur, ekonomi, kemudian yang lain-lain. Maka pemerintah khususnya pemerintah Jawa Timur dan pemerintah pusat yang memang punya kewenangan mempunyai perhatian yang besar ya terhadap. Tapi Jawa Timur itu memimpin Jawa Timur itu ada hal-hal yang spesifik yang tidak sama. Contoh, Gubernur Jawa Barat itu masyarakatnya semua Sunda. Betul. Gubernur Jawa Tengah itu semuanya adalah Jawa. Betul. Tapi bicara Jawa Timur, ini Beragam. ada Madura, Tapal Kuda, Betul. ada wilayah Mataram, ada wilayah Arek, Surabaya ke Malang itu. Maka kulturnya itu berbeda. Oleh karenanya maka saya selaku perencanaan pada waktu itu ketika ada sesuatu program ini harus dikonsultasikan, dikomunikasikan dulu dengan para kiai. Waktu membangun jembatan Suramadu, gubernur pasti komunikasi dengan Basrah. Ketemulah dengan kiai-kiai dari Pamekasan, Kiai Rofi'i, Kiai Muhammad Rofi'i, Kiai Ghafur waktu itu, kiai-kiai yang lain-lain, dan kiai dari seluruh Madura, juga dari Auma. Diajak bicara dengan gubernur. Oke. Karena itu letaknya di Madura. Siap. Nah, jadi kalau di Madura ini kan ada namanya Bubak Bubuk Guru Ratu. Betul. Nah, pemerintah itu di bawah, ya artinya kalau bapak ibu sudah urusan selesai, ini guru inilah kiai yang harus. Jadi semua pelaksanaan pembangunan apapun yang dilaksanakan, direncanakan oleh pemerintah harus disampaikan kepada para kiai sebagai tokoh yang memang khusus Madura seperti itu. Jadi yang paling menarik karena bisa Pak Fathah Yasin yang menginisiasi adanya jembatan Suramadu, terlibat langsung di dalamnya. Terlibat langsung. Pembangunannya kan bertahun-tahun tuh Pak. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Ya. Dan di Kabid Fisik Prasarana yang Bapeda Jawa Timur. Oke. Nah, pengalaman yang sangat kenyang nih dengan berbagai hal-hal yang sangat inspiratif maupun berlatar belakang komprehensif itu Pak. Nah, itu membuat Pak Fathah Yasin luar biasa hari ini begitu, sehingga banyak tuh para pendukung di Pamekasan. Ya, kita masuk ya kepada mendukung apa itu? ngobrol politik pahit atau manis gitu. Banyak tuh pendukung di Pamekasan yang bersuara. Loh, ini sosok yang sangat layak untuk menjadi pemimpin di Pamekasan. Nah, apakah itu selaras dengan tekad dan bulat Bapak Fathah Yasin menjadi mengabdi lebih lanjut begitu untuk Pamekasan? Karena kan kemarin udah menjadi pemimpin Pamekasan toh Pak. Mas Umam, dalam hidup itu memang ada sebuah keinginan dan cita-cita itu mutlak, karena kita berada pada sebuah situasi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Bahwa Mas Umam tadi mengatakan adanya masyarakat yang berkeinginan terhadap apa yang dikaitkan dengan acara ngopi, jadi ngobrol politik. Iya. Jadi kebetulan
saya sudah pernah menjadi pejabat politik. Allah mentakdirkan saya menjadi seorang wakil bupati periode 2018-2023. Dan selama hampir 10 bulan juga sudah pernah jadi pejabat bupati ya tahun 2018. Oleh karenanya maka saya kembalikan lagi kepada seluruh masyarakat, seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi-generasi muda. Kalaulah sepak terjang saya memang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat, maka di situasi seperti sekarang yang saya ini sudah tidak muda lagi Mas Umam. Masih 37 Jadi, tahun. Ya kalau dari samping seperti 40 saya ini kalau dari samping, tapi kalau dari aslinya ya sudah kalau di sepak bola itu 60 ke atas. Maka di sisa usia ini insya Allah dengan tanpa mendahului takdir, karena tadi sudah ada hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat, mungkin karena mengetahui bahwa saya pernah pejabat bupati, saya pernah oleh gubernur sebagai residen, sebagai kepala Bakorwil di Pamekasan 8 bulan, dan saya pernah wakil bupati hampir 2 tahun, sehingga teman-teman wartawan Mas Umam itu melihat dan mengevaluasi jejak-jejak saya ini. Ternyata pendopo-pendopo yang ada di Pamekasan sudah saya tempati. Di barat sudah pernah hampir 10 bulan, pendopo residen tengah sudah hampir 8 bulan, dan 2 tahun saya ada di pendopo timur alias pendopo wakil bupati. Jadi sekali lagi Mas Umam, saya menyerahkan sepenuhnya. Jadi saya, lahir batin saya, jiwa raga saya akan persembahkan khusus untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan, karena mungkin ini yang orang-orang perlu ketahui Mas Umam, bahwa dikira saya orang Sumeneb, nggak salah, karena memang ibu dari Sumeneb. Ternyata terah ayah. Orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa ayah saya ini itu punya orang tua raja di Pamekasan, masih keturunan Ronggo Sukowati, namanya RTA Raden Tumenggung Aryo Zainal Fatah. Itu bupati pertama Pamekasan, adalah mbah saya, dan mudah-mudahan cucunya ini bisa untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan Kabupaten Pamekasan, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian kesehatannya juga semakin meningkat derajatnya, pendidikannya juga semakin maju, semakin sedikit jumlah penduduk miskinnya, semakin rata pemerataan pendapatannya, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Pada prinsipnya setiap individu warga Indonesia memiliki keinginan menjadi pemimpin, Pak. Itu prinsipnya. Iya. Tapi kan untuk menuju ke sana ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu dilalui untuk memuluskan panjenengan menjadi, kalau misalkan ya ditakdirkan menjadi Bupati Pamekasan untuk selanjutnya. Dalam proses hal itu, apa yang sudah dipersiapkan nih Pak oleh panjenengan? Ya, kalau Mas Umam menanyakan tentang persiapan, saya tidak ada persiapan secara khusus selain setiap amanah yang diberikan oleh pemimpin, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, ketika itu hanya kuncinya saya selesaikan dengan baik. Dan saya tadi katakan bahwa kultur itu memegang peranan penting, Madura pada umumnya. Jadi ketika kita mendapatkan amanah di pemerintahan,
maka fokus kita itu seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa adab asor, bisa secara rutin mohon doa restu kepada para kiai, kepada para tokoh. Madura itu seperti itu kulturnya, sehingga kalau sudah saya kira berinteraksi dan sering memohon, minta pertimbangan, minta hal-hal yang terkait dengan seperti apa baiknya, baru kita lakukan dan fokus kepada, karena apa Mas Umam? Jadi pemimpin, apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati, apakah wali kota, itu posisinya beda. Ketika zaman Orde Baru, zaman reformasi, dan zaman ke depan itu ada namanya good governance. Kalau dulu good government, dulu sejak zaman pemerintahan merdeka itu seolah-olah pemerintah itu diagung-agungkan dan memerintah, ya. Tapi setelah menjadi governance, maka presiden, gubernur, bupati, wali kota itu adalah pelayan masyarakat. Jadi dalam hal ini kalau saya melaksanakan tugas sebagai birokrat, itu Mas Umam kalau sebagai masyarakat itu adalah orang yang harus diminta kira-kira sarannya untuk hal-hal yang terkait dengan program apa. Ya, lewat penjaringan dan lain sebagainya, itu harus didengarkan, karena kita tidak bisa lagi otoriter menentukan sesuatu tanpa ada namanya konsultasi publik. Maka publiklah yang berdaulat terhadap program-program yang harus dilaksanakan, karena publik itulah yang menyetorkan pajak untuk pembiayaan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah. Oke. Intinya seperti itu kira-kira. Baik, Pak. Nah, tentunya kan itu sebagai tindakan yang nantinya kalau ditakdirkan panjenengan menjadi seorang bupati. Nah, menuju itu kan Pak, tentunya perlu konsolidasi atau komitmen bersama yang akan mengusung panjenengan. Nah, sejauh ini bagaimana sih komunikasi seorang yang sudah kenyang pengalaman di birokrat dengan partai-partai yang akan mengusung di Pilkada 2024 ini? Sudah ada beberapa partai yang sudah memberikan dukungan secara pasti ke Bapak? Ya. Atau ada diskusi-diskusi kecil begitu? Diskusi-diskusi kecil untuk tahapan Pilkada ke depan, partai sekarang sedang melakukan konsolidasi persiapan untuk tahapan, karena PKPU-nya, peraturan KPU-nya baru baru terbit di Januari. Ya, diproses mulai bulan Mei dan sampai November. Maka komunikasi khusus untuk menjelang Pilkada 2024 dengan partai-partai secara khusus saya belum melakukan, tetapi interaksi dengan partai itu sudah ada contoh dan pengalaman ketika saya berjuang untuk pengganti antar waktu bupati. Dengan semua partai kita diskusi. Walaupun waktu itu koalisinya RBT ini hanya 4 partai. Iya. Ya. Minim sebenarnya. Ada Gerindra, ada PKB, ada PKS, ada PAN. 4. Tapi subhanallah apa yang terjadi ketika pemilihan? Semua partai, 9 partai itu memilih FJ. Siap. Ya. Melalui ini saya kira Mas Umam bisa tanpa saya harus menjelaskan lebih detail. Ini seperti apa? Ya, situasi seperti itu. Dan pada saat saya 2 tahun hampir, saya dengan
semua anggota DPR. Saya semua dengan pimpinan anggota. Kebetulan peran saya oleh Pak Bupati Badrut Tamam ini diberikan agak leluasa ketika menjalin komunikasi dengan teman-teman di DPRD. Itu enjoy kita ngopi yang sebenarnya, bukan ngobrol politik. Semua pada responnya baik. Ya mudah-mudahan dengan respon baik itu akan berlanjut karena teman-teman merasa ke depan ini bukan saya ya yang saya hanya mendengarkan saja. Ini sosok seperti Pak, ini yang kita butuh. Oh silahkan, saya akan hibahkan lahir batin saya kalau memang diperlukan oleh masyarakat. Karena pengalaman saya 35 tahun dengan partai di Jawa Timur ya sudah pernah saya lakukan, apalagi kalau membahas anggaran. Kepala Bapeda pasti tiap hari ketemu dengan para ketua partai. Saya dengar informasi bahwa Pak Fatah ini memiliki modal sudah untuk maju tuh, karena sudah mendapatkan prarekom dari Partai Golkar. Itu gimana Pak? Mas Umam, saya kaget. Saya tidak pernah dihubungi dengan partai apapun karena masih memang belum masuk pada tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh partai-partai. Kecuali sekarang sudah ada keluar. Partai Golkar ternyata Mas Umam 4 atau 6 bulan mengadakan survei. Beberapa tokoh di Pamekasan ini disurvei oleh Partai Golkar dan akhirnya lembaga survei yang ada itu memunculkan nama saya dan ada lagi. Tapi yang dapat surat tugas, alhamdulillah dari Partai Golkar. Ini sebuah kepercayaan yang menurut saya surprise karena saya tidak pernah dihubungi, saya tidak benar tahu dapat surat dari DPP suruh ke sana dikasih surat tugas. Ini prarekom, bantu pileg pilpres gitu aja. Ya saya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang lain juga akan ikut. Kalau itu memang yakin saya dibutuhkan oleh masyarakat Pamekasan, khususnya para kiai, para tokoh yang memang punya peran penting mendukung tugas-tugas kami ke depan. Oke, tadi oleh panjenengan bahwa Pamekasan itu peta politiknya tidak akan lepas dari sosok seorang kiai ataupun tokoh agama dan tokoh-tokoh di desa. Nah, konsolidasi menjelang pemilihan 2024, apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan? Iya. Kan belum dapat rekom juga atau dari partai-partai. Iya, kecuali Partai Golkar dapat prarekom ya Mas Umam. Siap. Sejak saya menjabat hampir 2 tahun, interaksi saya ketika ada acara-acara yang memang diundang imtihan, diundang wisuda. Seperti kemarin salah satu yayasan Insani Aiki, Yayasan Insan Quran Indonesia yang melaksanakan wisuda akbar anak-anak yang tahfidz. Saya masih diundang untuk hadir. Saya alamiah saja, belum masuk kepada wilayah pertarungan yang seolah-olah 1-2 bulan lagi ada event pilkada, tidak. Jadi di momen justru respon masyarakat luar biasa. Saya selalu mendapat undangan dari tokoh atau katakanlah dari beberapa kepala desa yang bahkan saya minta ucapan, saya baru umroh, saya minta loh, ini respon yang luar biasa. Oke. Saya kira. Ya, cukup bekal lah begitu. Iya, alamiah lah, tanpa saya mempunyai sesuatu keinginan yang seolah-olah harus jadi bupati. Tidak. Oke. Saya insya Allah hidup ini sudah 35 tahun selesai Mas Umam. Saya hanya tinggal berdua dengan istri. Anak saya sudah berkeluarga semua. Cucu sudah 4.
insya Allah di sisa usia ini hanya betul-betul saya ingin abdikan kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Oke, Ya, ini menarik. Dukungan keluarga sejauh ini bagaimana Pak Ya. responnya? kebetulan anak-anak saya semua bekerja di BUMN. Yang nomor 1 ada di Bank Jatim, itu putranya 1. Mantu saya seorang dokter gigi. Ada lagi yang kedua, anak saya perempuan kerja di Petrokimia Gresik, juga 1 anak. Dan yang nomor 3 laki-laki lulusan ITB Bandung, sekarang sedang bekerja di PT Pertamina di kantor pusat Jakarta dengan anak 2. Anak-anak melihat sosok ayahnya yang memang mungkin melihat karirnya bagus, anak-anak itu ya. Iya. Saya ajak bicara seperti apa kira-kira ayahnya ke depan, kalaulah ayahnya di masa yang tidak mudah lagi dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan misalnya. Kira-kira anak-anak ini semua, terutama juga istri, karena 70% saya yakin kesuksesan kita ini tergantung dari doa istri. Dan kebetulan istri saya itu memang aktif dulu di PKK di Jawa Timur, bahkan pernah menjadi wakil ketua. Jadi ini Bu Emil Dardak ketuanya, istri saya sempat jadi wakil ketua PKK. Sehingga dengan pengertian dan diskusi dalam keluarga, dengan melihat ayahnya niatnya tulus, ikhlas, tidak ada katakanlah unsur untuk mengejar keduniaan, karena insya Allah saya lebih dari cukup. Sudah Allah memberikan rezeki luar biasa. Oleh karenanya maka sisa usia ini hanya saya pakai, kebetulan keluarga mendukung, untuk silaturahim, karena ingin menambah umur dan bisa berbuat baik untuk orang lain. Dan itu surga katanya Pak Kiai jaminannya. Oke. Kalau sudah begitu berarti kan ini tekad bulatnya sudah kuat sekali Pak, karena dari semua unsur sudah memberikan dukungan yang positif kepada panjenengan. Ada closing statement yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Pamekasan? Ya, saya melihat dari kacamata Jawa Timur, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, walaupun sesama warga kepulauan dan suku Madura, tetapi ada hal-hal yang memang oleh Allah takdirkan. Misalnya di Sumeneb itu adalah pusat kebudayaan, jadi kulturnya juga seperti itu. Pamekasan juga oleh zaman Belanda diberikan status sebagai pusat pemerintahan, ya. Kemudian Sampang juga seperti itu, Bangkalan juga seperti itu. Tetapi secara keseluruhan intinya hampir bersamaan. Khusus Pamekasan, karena posisi wilayah ini oleh Belanda dulu diposisikan sebagai pusat pemerintahan, maka yang saya tahu, yang saya alami sejak pejabat bupati, sejak kepala Bakorwil, sejak wakil bupati, sudah tahu peta kira-kira untuk membangun sebuah keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya di Pamekasan itu memang berbeda dengan kabupaten yang lain. Bahwa kekuatan dari dorongan para kiai, khususnya yang memiliki pondok-pondok pesantren di Pamekasan ini, terlalu baik dan banyak memberikan hal-hal yang pemerintahan ini supaya berjalan baik. Apakah itu menyangkut pembangunannya, apakah menyangkut
pemerintahannya, apakah menyangkut bagaimana mensejahterakan. Jadi peran kiai betul-betul di Pamekasan ini sangat kuat, dan ini saya kira keuntungan dari siapapun yang akan menjabat di Kabupaten Pamekasan. Satu. Yang kedua, ya saya hanya mengatakan bahwa saya ini terah dari keturunan, kalau dari ayah Kabupaten Pamekasan. Jadi sudah selesai sebenarnya. Jangan sampai melihat sosok FJ itu dikatakan dari, ya nggak salah dari Sumeneb karena ibu dan saya lahir di sana. Kemudian ayah orang Pamekasan karena mbah itu kebetulan di zamannya dulu adalah melanjutkan raja-raja menjadi bupati. Dan insya Allah saya masih terahnya Ronggo Sukawati kalau melihat silsilah yang ada. Oleh karenanya maka seorang pemimpin saya kira kalau sudah dilihat dari bibit, bebet katanya orangnya, bibit, bebet, bobot, ya itu insya Allah akan bersama-sama masyarakat untuk membangun. Karena kita tahu Pamekasan ini kalau diukur dari ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya, tinggal sentuhan-sentuhan pemimpin yang memang kompeten. Jadi sayang kalau Pamekasan ini tidak dipimpin oleh seseorang yang memang paham tentang bagaimana memajukan Pamekasan secara ekonomi, infrastruktur dan keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Saya kira itu Sumama apa yang bisa saya sampaikan dalam obrolan ngopi siang ini. Intinya fokus pada kesejahteraan dan keadilan. Keadilan. Oke. Menjadi adil itu memang sangat didorong oleh Tuhan. Sehingga menjadi pemimpin tolak ukurnya harus menjadi seorang yang adil. Oleh karenanya pada program ngobrol politik kali ini saya kira cukup adil dalam memberikan representatif untuk melakukan pemetaan khusus calon pilkada di Pamekasan. Saya Umam Syarif sebagai host pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bagi para sahabat KTV ataupun yang saya kagumi Bapak Fatah Yasin. Dan Allahu yakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.